Seorang pendukung Anies Baswedan menyampaikan surat terbuka kepada Anies. Sengaja kali ini kami tampilkan surat terbuka yang isinya sangat menarik tersebut dengan harapan bisa menjangkau ke khalayak yang lebih luas. Silahkan disimak. Yang terhormat Pak Anies Baswedan dan Pak Tom Lembong yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menolak untuk menjadi salah satu cagup Jawa Barat, karena menurut saya, itu merupakan pilihan yang tidak bijak, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Namun saya tidak akan membahas ke belakang tapi ingin ikut memberikan saran bagaimana kita melangkah ke depan. Langsung saja, setelah tidak mendapatkan kesempatan berpartisipasi di Jakarta, bukan berarti Bapak kehilangan panggung, karena Bapak bisa saja menciptakan panggung itu sendiri untuk menuju 2029, bahkan akan lebih leluasa, karena Bapak bisa kemana saja tanpa halangan apapun. Bagaimana cara menciptakan panggung itu? Caranya adalah dengan membuat partai baru atau akuisisi partai kecil yang ideologinya bisa disesuaikan dengan yang Anda harapkan. Kalau melihat arah angin sekarang, orang sudah muak dengan partai-partai sekarang dan membutuhkan partai baru dengan ideologi baru dan tokoh besar yang menaunginya, yaitu Anda Pak Anies. Kalau kita menilik sejarah bagaimana partai bisa menjadi besar karena lekat dengan tokohnya, kita bisa lihat bagaimana Golkar menjadi besar karena Pak Harto karena perubahan di 1965, lalu bagaimana PDIP lahir dengan tokohnya Megawati di 1999, lalu muncul Demokrat dengan SBY di tahun 2004, dan ini adalah momentum Pak Anies untuk membuat partai seperti layaknya mereka, mengingat situasi yang terjadi sekarang mirip dengan tahun-tahun tersebut. Paling enak memang membentuk partai baru, karena kita bisa membangun segalanya dari awal, namun membangun dari awal memang juga ada konsekuensinya. Apabila mungkin itu terlampau berat, bisa saja untuk akuisisi partai kecil yang mungkin bersedia untuk mengubah dan menampung ideologi Bapak, saya yakin Bapak akan sukses seperti Soeharto, Megawati dan SBY. Bagaimana dengan dana? Jangan khawatir itu, Bapak bisa melakukan crowdfunding secara terbuka dengan laporan pertanggungjawaban yang terbuka seperti yang Anda gagaskan, dan Anda akan jadi pelopor partai terbuka, jika sukses dengan cara ini, sehingga secara tidak langsung membuktikan bahwa Anda tidak sekedar omon-omon. Mungkin itu dulu perembul dari saya, dan saya siap untuk diajak diskusi lebih dalam terkait rencana ini demi terjadinya perubahan untuk perbaikan. Semoga tulisan saya ini bisa sampai pada Bapak dan juga dibaca oleh tim Bapak. Salam hormat dari pendukung Anda. Husodo Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustaminarda. Sahabat BN, tampaknya musuh-musuh bebuyutan Anies, orang-orang yang merasa gelisah kalau Anies masih ada kemungkinan akan naik ke panggung politik, sekarang gerah lagi, panik lagi mungkin. Kenapa? Karena setelah berhasil Anies digagalkan untuk maju memenuhi keinginan rakyat Jakarta sebagai Gubernur Jakarta periode 2024-2029, seperti rakyat yang ada di Kampung Bayam dan rakyat kecil atau rakyat jelata lainnya di Jakarta, sekarang muncul ke permukaan bahwa Anies dalam waktu dekat ini kemungkinan besar akan mendirikan partai politik. Bahkan malah banyak yang menyarankan, termasuk Rocky Gerung, pengamat politik yang sangat vokal, agar partai politik yang didirikan oleh Anies Baswedan nanti dideklarasikan pada tanggal 20 Oktober 2024 ini, persis sehari Presiden Joko Widodo turun tahta. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah,
Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini mengingatkan kita kembali kepada saat-saat Anies berhenti jadi gubernur Jakarta beberapa tahun lalu. Banyak lawan-lawan politik Anies waktu itu yang bergembira ria karena Anies telah tidak lagi jadi gubernur dan Anies akan kehilangan panggung. Anies tidak lagi akan ditemui wartawan untuk sebuah berita. Tetapi apa yang terjadi? Begitu Anies berhenti jadi gubernur, dia semakin menjadi pusat pemberitaan para jurnalis. Sahabat BN, kalau kita perhatikan momen penting, agaknya saat ini Anies mendirikan partai politik sangat-sangat tepat. Dan momen ini tentu tidak datang berkali-kali. Ketika saat ini rakyat Jakarta khususnya dan umumnya rakyat seluruh Indonesia sangat muak dengan musuh-musuh Anies yang selalu saja menjegalnya untuk maju memimpin rakyat. Maka di saat inilah tepatnya momen Anies mendirikan partai politik. Malah partainya telah disebut-sebut di publik ada namanya yakni Partai Perubahan. Sahabat BN, banyak kita melihat partai yang lahir di tengah-tengah rawa yang di sana dia menderita, terinjak, tertekan, terjegal, naik, berkembang, dan besar. Karena dia mendapat dukungan penuh dari rakyat yang ingin melakukan perubahan terhadap nasibnya dari kondisi bangsa yang sangat sulit dirasakannya. Sebut saja PDIP. Kita tahu PDIP ini lahirnya setelah peristiwa 27 Juli yang disebut peristiwa Kuda Tuli, di mana saat itu Megawati benar-benar terinjak-injak oleh penguasa Orde Baru. Dan banyak contoh-contoh lain yang membuat partai politik berhasil naik karena didukung rakyat akibat tokonya menderita oleh cengkeraman kuku-kuku zalim penguasa. Rakyat berharap partai ini nanti jangan terjebak pula kepada hal-hal yang sekarang ini telah muak rakyat melihatnya. Dengan demikian, partai yang didirikan oleh Anies Baswedan nanti tentu diharapkan oleh rakyat terhindar dari nepotisme, terhindar dari kolusi, terhindar dari korupsi, dan lebih-lebih lagi partai ini nanti harus terhindar dari dinasti keluarga, dinasti politik. Harus terhindar dari itu. Makanya dari sekarang partai yang akan lahir ini, para tokohnya wanti-wanti benar. Jangan sampai partai ini mengulangi
kondisi-kondisi yang memuakkan rakyat selama ini. Kita memang cukup optimis partai ini akan menjadi tonggak perjuangan rakyat, karena pada partai ini pendirinya boleh siapa saja, seluruh rakyat Indonesia. Tukang ojek boleh, sopir angkot boleh, pengusaha boleh, pedagang boleh, pegawai boleh, semuanya boleh jadi pendiri. Yang selama ini terkesan partai-partai itu pendirinya seperti raja. Siapa yang diinginkan pendirinya untuk jadi ketua, itu yang jadi ketua. Siapa yang diinginkan oleh pendirinya untuk jadi Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, itu yang harus jadi. Ketika partai ini nanti lahir, yang pendirinya adalah seluruh rakyat Indonesia, maka tidak ada lagi yang mengklaim-klaim bahwa partai yang berdiri ini sesuai dengan kehendak hati seorang pendirinya. Seakan-akan dia merasa partainya ini perusahaan swasta, PT, perusahaan terbatas. Bisa dia saja sendiri mengaturnya. Untuk jadi ketuanya sampai kapanpun dia ingin dia. Kenapa? Memang karena dia pendirinya. Dia merasa pemilik tunggal partai tersebut. Padahal pemilik partai ini rakyat yang ingin menggantungkan nasibnya pada perjuangan partai itu. Jadi mudah-mudahan sahabat BN, partai perubahan yang akan berdiri ini benar-benar menyahuti kemuakan rakyat, sakit hati rakyat, kekesalan rakyat, keputusasaan rakyat terhadap kondisi yang sedang berlangsung sekarang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa